Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemuda-pemudi harapan bangsa, kebanggaan Ibu Pertiwi. Selamat datang kembali di channel ini dan hari ini kita akan membahas materi metodologi penelitian dengan topik proses penelitian ilmiah. Nah, adapun pembahasan kali ini mencakup persyaratan penelitian serta proses dan langkah-langkah penelitian. Jadi, untuk kalian yang ingin terus mendapatkan powerful values dari channel ini, bisa klik tombol subscribe karena subscribe itu masih gratis, guys. Dan ingat untuk turut menyebarkan ilmu pengetahuan dengan tekan tombol like and share. So, sudah siap semuanya? Then, let's get started. Nah, pertama yang kita bahas adalah tentang persyaratan penelitian. Tentu dengan melakukan penelitian akan didapat temuan yang baru atas permasalahan yang dikaji dalam sebuah penelitian. Nah, adanya penambahan, kemudian peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini merupakan dasar dari seluruh tindakan dan usaha manusia dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian merupakan upaya manusia untuk menambah ilmu pengetahuan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, untuk melakukan penelitian yang baik, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan. Nah, syarat yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti adalah terdapat 3 hal. Yang pertama adalah sistematis, berencana, dan mengikuti metode ilmiah. Nah, sistematis di sini berarti penelitian tersebut harus dilaksanakan menurut pola atau urutan tertentu. Pola atau urutan penelitian tersebut mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data lapangan, pengolahan data, analisis data, interpretasi data, hingga membuat laporan hasil penelitian. Semua urutan tersebut harus diikuti sesuai dengan urutannya dan tidak boleh dibolak-balik. Hal itu dilakukan agar apa yang direncanakan di dalam penelitian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sedangkan berencana artinya penelitian tersebut dilakukan dengan disengaja serta sudah memikirkan langkah-langkah strategis untuk melaksanakannya. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut penelitian yang akan dilakukan telah disusun rencana dengan teliti. Nah, termasuk dalam hal ini adalah jadwal kegiatan mulai dari menyusun proposal, kapan mengumpulkan data, dan untuk mengumpulkan data, peralatan apa saja yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Hingga penelitian selesai dilakukan, termasuk dalam hal ini adalah penyusunan laporan penelitian. Nah, yang selanjutnya adalah mengikuti metode ilmiah. Mengikuti metode ilmiah ini berarti setiap kegiatan penelitian harus dilaksanakan dengan mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu mengikuti metode ilmiah. Nah, mengikuti metode ilmiah ini adalah mengikuti metode berpikir ilmiah. Metode berpikir ilmiah itu mulai merumuskan masalah, membuat konsep atau hipotesis, hingga pengujian hipotesis dan akhirnya mengambil kesimpulan. Nah, tentu aktivitas ilmiah dalam penelitian ini bisa berlanjut pada penalaran ilmiah. Nah, pemikiran ilmiah itu tentu berbeda dengan akal sehat. Pemikiran ilmiah ini memiliki karakteristik yang unik, seperti berpikir sistematis, dapat diverifikasi secara umum, dan mampu mengantisipasi, meramalkan, atau menduga dengan baik. Dalam bidang ilmu apapun, baik itu ekonomi atau hukum, tujuan atau maksud dari analisis ilmiah adalah tentu perilaku. Nah, untuk sampai pada kegiatan penelitian ilmiah, maka seorang peneliti harus mampu berpikir dengan mengikuti proses pemikiran ilmiah yang merupakan kegiatan untuk mengetahui suatu pokok bahasan atau objek yang dibahas dengan mengikuti serangkaian kegiatan atau langkah yang satu sama lainnya itu tentu berhubungan dengan erat. Nah, hubungan tersebut bisa bersifat mata rantai atau siklus antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, atau kegiatan sebelumnya itu juga bisa menjadi prasyarat bagi kegiatan selanjutnya, atau kegiatan kedua dan seterusnya.
Jadi itu adalah persyaratan penelitian. Selanjutnya kita membahas tentang proses dan langkah-langkah penelitian. Nah, penelitian ini tentu dimulai atau diawali dari hasrat ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau permasalahan secara mendalam. Nah, dengan rasa ingin tahu yang mendalam tersebut, maka manusia mencoba untuk menjelaskan apa yang diketahui kepada orang lain dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, perlu dipikirkan bahwa penelitian ini merupakan sebuah proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana, sistematis, guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam permasalahan penelitian. Nah, tentu struktur penelitian ilmiah yang secara logis dan kronologis mencerminkan kerangka penalaran ilmiah. Penelitian ilmiah pada hakikatnya merupakan operasionalisasi dari metode ilmiah dalam kegiatan keilmuan. Selanjutnya, penulisan ilmiah pada dasarnya merupakan argumentasi penalaran keilmuan yang dikomunikasikan melalui bahasa tulisan. Oleh karena itulah, mutlak diperlukan penguasaan yang baik mengenai hakikat keilmuan agar dapat melakukan penelitian dan sekaligus mengkomunikasikannya secara tertulis dan baik. Nah, penelitian atau riset ilmiah ini merupakan sebuah kegiatan yang terstruktur dengan langkah-langkah yang jelas dan sistematis. Nah, prosedur penelitian yang bersifat ilmiah bisa mengikuti langkah-langkah, misalnya ada 6 langkah. Yang pertama adalah menetapkan objek atau pokok permasalahan. Kemudian yang kedua adalah pembatasan objek atau pokok permasalahan. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Lalu yang keempat, pengolahan data dan menarik kesimpulan. Yang kelima adalah membuat laporan penelitian. Dan yang keenam, mengemukakan implikasi-implikasi dari hasil penelitian. Nah, langkah-langkah atau prosedur dalam melaksanakan penelitian ilmiah itu bisa mengikuti tahap-tahap seperti ini. Yang pertama adalah menentukan permasalahan penelitian atau research problem. Kemudian yang kedua adalah melakukan review dari teori dan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan yang ketiga, itu adalah merumuskan dugaan atau membuat hipotesis penelitian yang didasarkan pada masalah penelitian, kajian teori, dan penelitian sebelumnya. Yang keempat, merumuskan metodologi dan rancangan atau teknik desain dari penelitian yang sesuai dengan hipotesis penelitian yang sudah diajukan sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah pengumpulan data. Yang keenam, melakukan analisis dan interpretasi data. Lalu yang ketujuh adalah penyajian hasil penelitian. Dan yang terakhir, bisa jadi melakukan penelitian ulang jika diperlukan. Nah, masih banyak pendapat yang menerangkan tentang langkah dan prosedur melakukan penelitian. Namun demikian, secara umum, langkah dan prosedur penelitiannya tidak banyak perbedaan. Secara umum, langkah prosedur penelitian tersebut itu bisa jadi yang pertama adalah langkah awal dalam penelitian itu fokus pada upaya mengidentifikasi isu, fenomena, atau menemukan permasalahan dari penelitian yang akan dilakukan. Mengidentifikasi masalah dan isu penelitian merupakan langkah awal dan terpenting dalam proses penelitian. Penelitian itu tentu lebih baik dan menarik jika permasalahan yang akan dipecahkan atau diselesaikan sesuai dengan keadaan terkini atau menarik perhatian. Sebagai contoh, ketika video ini dibuat, masih terjadi pandemi COVID-19, sehingga penelitian yang fokus pada permasalahan itu dan implikasi-implikasinya dalam kehidupan sehari-hari, maka tentu menjadi penelitian yang menarik pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah setelah langkah penelitian ditemukan, maka selanjutnya menjual ide atau isu atau permasalahan tersebut dengan cara meyakinkan atau menjustifikasi bahwa isu atau masalah tersebut benar-benar menarik dan urgent untuk diteliti. Nah, yang ketiga, menentukan maksud dan tujuan serta kontribusi dari penelitian. Dengan adanya tujuan yang jelas dan kontribusi yang signifikan dari penelitian tersebut, maka penelitian ini tentu
jika dilaksanakan memiliki arti tersendiri. Lalu yang selanjutnya adalah yang keempat, mengembangkan kerangka pemikiran dalam rangka menyusun hipotesis penelitian. Yang kelima, menentukan atau merancang atau merumuskan metodologi atau desain penelitian yang berisi tentang metode penelitian, kemudian data dan sumber data, lalu model atau alat analisis, kemudian pengujian hipotesis dan operasionalisasi variabel. Nah, setelah proposal selesai disusun, maka langkah ke-6 adalah terdapat lembaga seperti perguruan tinggi dan lembaga resmi lainnya, itu mengharuskan diadakannya diskusi atau seminar atau ujian tentang proposal yang diajukan. Tujuan diskusi ini adalah untuk menjelaskan, mengklarifikasi isi proposal, sekaligus mendapatkan masukan-masukan untuk menyamakan persepsi atau penyempurnaan proposal penelitian. Nah, setelah proposal selesai didiskusikan, maka dilakukan pengumpulan data, yang merupakan kegiatan di lapangan. Secara umum, kegiatan pengumpulan data merupakan sepertiga dari kegiatan penelitian secara keseluruhan. Tapi, untuk penelitian pengembangan atau penelitian yang bersifat menjelajah atau eksplorasi, maka kegiatan pengumpulan data merupakan kegiatan yang memakan waktu yang relatif lama. Nah, menganalisis dan menguji hipotesis itu menjadi langkah ke-8. Nah, merupakan kegiatan terpenting dalam proses penelitian. Dalam kegiatan ini, semua data dianalisis dan diinterpretasikan. Dari hasil analisis inilah, tentu bisa diperoleh kesimpulan yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Kemudian, langkah 9 adalah membuat ringkasan, mengevaluasi dan mendiskusikan hasil pengujian, serta menyimpulkan hasilnya. Dan yang ke-10, menunjukkan keterbatasan dan halangan-halangan dari penelitian yang sudah dilakukan. Nah, lalu langkah terakhir, yaitu langkah ke-11. Nah, peneliti bisa mengusulkan perbaikan-perbaikan penelitian berikutnya atau penelitian di masa depan. Jadi seperti itu teman-teman untuk proses dan langkah-langkah penelitian. Nah, dari penjelasan itu maka dapat digambarkan bahwa proses penelitian secara umum itu bisa diawali dengan menemukan permasalahan yang secara umum di tingkat top management. Nah, permasalahan penelitian secara umum ini merupakan persoalan yang dihadapi oleh orang yang memahami sesuatu tetapi merasakan adanya kekurangan atau kejanggalan yang menarik perhatiannya untuk diselesaikan atau dipecahkan. Nah, setelah diketahui adanya permasalahan secara umum, maka permasalahan umum tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan secara umum pula. So, it means to define the management question. Nah, lalu yang selanjutnya adalah to define the research question, yaitu merumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Nah, jika telah dibuat dalam bentuk pertanyaan penelitian, maka pertanyaan penelitian ini harus dikaji ulang atau refine the research question. Nah, apakah memang pertanyaan itu yang akan menjadi permasalahan penelitian atau bukan? Nah, jika pertanyaan penelitian sudah ditetapkan, maka selanjutnya adalah menyusun proposal penelitian. Nah, untuk dapat menyusun suatu proposal yang baik dan terperinci, biasanya proposal penelitian ini didiskusikan atau diseminarkan secara ilmiah. Tujuan dari diskusi ini, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah untuk mendapatkan masukan-masukan atau perbaikan demi kesempurnaan kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Nah, tentu keberhasilan pelaksanaan proposal itu sangat ditentukan oleh proposal yang disusun. Karena kegiatan pelaksanaan penelitian ini merupakan sepertiga dari kegiatan penelitian secara keseluruhan. Pelaksanaan suatu penelitian itu tentu meliputi kegiatan yaitu pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil analisis, penyusunan laporan penelitian, dan penyampaian laporan hasil penelitian.
Nah, jadi seperti itu teman-teman, proses dan langkah-langkah penelitian serta persyaratan penelitian. Nah, jadi silahkan jawab di kolom komentar untuk question of the day hari ini. Pertanyaan pertama adalah bagaimana jika proses dan langkah-langkah penelitian itu harus bersifat dinamis? Artinya, ketika kita merencanakan sebuah kegiatan penelitian, pada pelaksanaannya terdapat kondisi yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya dan memastikan bahwa tujuan-tujuan penelitian itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan perencanaan penelitian. Oke, jadi terima kasih untuk mengikuti video ini sampai selesai. Semoga para sahabat semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan ingat untuk subscribe, like, and share ya guys. See you soon. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.